Baik, untuk bab enzim ini seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwasanya bukan hal yang asing lagi bagi kita semua, karena harapannya dengan istilah tidak asing itu kalian sudah mendapatkan basicnya ya, paling tidak pengertiannya dan fungsi lah ya, itu yang paling dasarnya. Oke, sebelum kita lebih lanjut ya membahas apa itu enzim, sekarang mungkin sedikit ya saya sampaikan berkenaan dengan pengantarnya terlebih dahulu ya. Lebih tepatnya adalah sejarahnya ya, sejarah penemuan awal mula enzim ya. Mungkin untuk saat ini istilah enzim itu sesuatu yang mudah kita pelajari, mudah kita peroleh informasi, banyak ya referensi-referensi mengenai enzim. Tapi mungkin pada saat itu ya, pada zaman dahulu kala, enzim itu belum spesifik sejelas sekarang ya. Artinya banyak penemuan-penemuan yang akhirnya mengkerucut ya, yang dapat memberikan kesimpulan, oh ternyata ini yang dimaksud enzim. Dan mungkin ini loh fungsinya bagi tubuh manusia, kalau itu spesifiknya manusia. Karena enzim ini luas ya, tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi seluruh makhluk hidup yang ada yang dikategorikan masuk ke dalam golongan makhluk hidup. Itu pasti memiliki enzim. Karena ini erat kaitannya dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, artinya jelas ya kenapa enzim ini dimasukkan ke dalam materi di bab apa namanya di biokimia ya. Karena apa? Karena ini menunjang semua proses metabolisme di dalam tubuh kita ya. Baik, langsung saja di sini tidak semua saya sampaikan. Jadi nanti silakan Anda belajar-belajar sendiri ya. Tapi kalau untuk sejarah artinya tidak perlu sedalam semua harus tahu enggak. Tapi yang penting tahu aja pengantarnya ya, awal mulanya seperti apa. Jadi tidak semua saya cantumkan di sini. Nah, sejarah itu sekiranya bisa membawa pemahaman ya awal mula enzim itu mungkin disebut dengan istilah lain bukan enzim ya karena berdasarkan penemuan dari Louis Pasteur ya pada tahun 1850. Jadi istilah enzim itu ya belum disebut enzim seperti itu ya karena pada saat itu karena kebiasaan atau tradisi masyarakat yang membuat makanan fermentasi begitu ya. Ya mungkin sekarang sih masih ada ya bahkan itu tidak mungkin kita hilangkan gitu ya istilah fermentasi itu. Jadi terjadinya fermentasi gula menjadi alkohol ya oleh ragi ya. Ini misalkan dalam proses pembuatan tape ya yang itu ada istilah fermentasi. Nah, proses fermentasi ini dapat terjadi karena ada perlakuan diberikannya ragi itu tadi ya. Nah, istilah itu semua itu dapat dikenal dengan proses ferment karena berasal dari kata fermentasi itu tadi ya. Sehingga dapat dikemukakan bahwa fermen ini merupakan enzim pada saat itu ya. Karena belum muncul nih istilah enzim ya. Jadi baru fermen itu tadi ya. Yang dapat membuat suatu reaksi itu dari yang awalnya A menjadi B ya, yang awalnya gula menjadi alkohol seperti itu ya. Ini dalam proses pembuatan tape kan produknya beda tuh ya dari bahan awal sama bawa bahan yang sudah jadi atau produk itu tadi. Tapi pada saat itu dikenal dengan istilah fermen ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Edward Buchner ya. Nah, akan diambil atau lakukan diekstraksi ya, diekstraksi larutan fermen itu tadi ya, yang itu merupakan bentuk aktif dari sel ragi ya, yang pada saat itu belum ada istilah enzim gitu ya. Jadi fermen inilah yang mengkatalis ya terjadinya perubahan gula menjadi alkohol. Jadi menemukan istilah katalis ya. Jadi katalis di sini digarisbawahi yang merupakan lintasan metabolik ya yang akhirnya nanti dapat mengubah suatu bahan menjadi produk tertentu dan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang mungkin kalau itu terjadi dalam tubuh kita itu dapat digunakan oleh tubuh kita ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh James Summer ya. Pada saat itu bukan terkait lagi dengan fermen itu tadi ya, tapi sudah dalam bentuk enzim lain ya, karena enzim itu kan jenisnya banyak ya. Jadi pada saat itu James Sumner ini mencoba untuk mengisolasi dan mengkristalkan enzim urease.
Ya. Jadi urease sebetulnya di dalam tubuh kita tuh secara alami ada ya. Kenapa? Karena ini penting sekali dalam proses ekskresi ya untuk pengeluaran urin dalam tubuh kita begitu. Jadi enzim urease ini digunakan untuk menghidrolisis urea ya menjadi amoniak dan asam bikarbonat ya. Nah, ini pada saat ini enzim urease ini sangat berperan ya yang ketika itu nanti akan dilakukan diagnosa. Kenapa? Karena untuk mendeteksi di dalam urea yang itu di dalam tubuh kita ya, apakah kondisi urin kita itu dalam dalam kondisi yang baik seperti itu. Nah, selain itu juga dapat mendeteksi urea dalam susu ya, kalau itu dalam industri ya, atau mendeteksi logam berat ya dan menghilangkan urea dalam minuman beralkohol. Nah, ini akhirnya penerapan-penerapan itu dapat lakukan setelah kita tahu peran dari enzim urease itu apa. Ya, akhirnya dapat disintesa ya atau dapat dibuat seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh John Northrop ya. Jadi ada beberapa penemuan-penemuan lagi ya mengenai enzim itu yang dia mampu mengkristalkan enzim pepsin ya. Saya rasa kalau enzim pepsin ini udah nggak asing lagi ya. Ini adalah enzim yang terlibat dalam sistem pencernaan kita ya. Yang pada saat itu dapat disimpulkan bahwa enzim yang ditemukan atau enzim yang dikristalkan itu adalah dalam bentuk protein. Nah, akhirnya setelah proses itu semua dapat ditemukan ya, perlahan-lahan sampai saat ini itu sudah banyak jenis enzim-enzim yang sudah diidentifikasi ya. Bahkan di dalam tubuh kita ini sudah ini ya, sudah kholas lah ibaratnya kalau itu orang ngaji gitu ya, karena sudah tamat gitu ya. Karena semua jenis-jenis protein dalam tubuh kita itu sudah ada pemahamannya, sudah ada identifikasinya ya. Jadi sudah tidak ada lagi istilah saya nggak tahu enzim di dalam tubuh saya ini apa saja ya. Meskipun secara fisik kita tidak bisa melihat secara langsung, paling tidak dengan istilah pengujian-pengujian yang sudah dilakukan dan itu sudah ada di referensi, jadi tidak ada istilah kita tidak tahu ya enzim apa yang sudah kita miliki secara alami. Nah, apapun itu, mau itu dalam sistem pencernaan, dalam sistem respirasi ya, dalam sistem ekskresi yang semua itu membutuhkan enzim. Nah, setelah mendapatkan pemaparan mengenai sejarah penemuan enzim itu tadi, itu sekelumit aja ya, artinya eh, tidak semua saya tampilkan di situ, paling tidak ada hal-hal yang dapat digarisbawahi ya, apa itu enzim ya, yang tadi dapat disimak ya, bahwasanya enzim itu sebagai katalis begitu ya. Katalis itu apa sih? Nah, sebelum lanjut mengenai itu, kita harus paham dulu ya, sebetulnya enzim itu bentuk seperti apa sih di dalam strukturnya begitu ya. Jadi seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya biokimia ini akan banyak berbicara mengenai molekul hidup begitu ya. Jadi molekul yang memang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi enzim ini baru bisa bekerja ketika akan terjadi proses reaksi tertentu ya. Meskipun reaksi itu tidak harus ada di dalam tubuh manusia. Ya, seperti proses fermentasi tadi itu. Fermentasi itu kan tidak melulu terjadi dalam tubuh manusia. Bahkan pada saat proses pembuatan makanan atau produk tertentu dalam industri itu pasti membutuhkan enzim. Jadi kalau nggak ada enzim, waktunya akan lama. Artinya apa? Prosesnya itu akan terhambat. Ya terjadi sih produknya atau hasilnya, tapi tidak secepat ketika tidak diberikan enzim seperti itu. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya enzim ini bentuk molekul juga ya, molekul yang secara strukturnya itu berbentuk protein. Ya, jadi protein yang sudah kita bahas pekan lalu, jadi banyak nih bentuk-bentuk dari protein. Salah satunya adalah enzim. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan, semua enzim itu adalah protein. Tapi tidak semua protein itu adalah enzim karena bentuk protein itu kan macam-macam ya. Artinya tidak hanya enzim, itu salah satunya aja bentuk dari protein. Nah, kalau untuk enzim ini spesifiknya adalah protein yang dapat bertindak sebagai katalis yang tadi saya sebutkan ya.
Yang maksudnya apa katalis ini? Katalis ini adalah suatu molekul yang mampu berperan di dalam suatu reaksi yang dapat mempercepat, ya, mempercepat sehingga menjadi proses yang lengkap dan akhirnya dapat menghasilkan produk. Nah, ini ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, enzim itu sebagai pengantar, ya, sebagai perantara terjadinya suatu reaksi, tetapi dia tidak akan ikut campur dalam proses itu. Ya, dia hanya mengantarkan saja. Artinya apa? Enzim itu nanti akan lepas dari produknya. Jadi tidak akan bercampur dengan produknya seperti apa. Ya, hanya menjadi apa ya yang saya katakan tadi itu perantara, ya, perantara sebagai katalis, ya, mempercepat suatu reaksi. Jadi enzim itu pada prinsipnya dia akan mendorong perubahan substrat menjadi produk tertentu. Substrat itu bahan, ya. Apapun bahannya begitu, ya, tergantung mau dalam produk apa yang mau dibentuk seperti itu. Jadi substrat ini membutuhkan suatu enzim di mana enzim ini yang bertindak sebagai katalis, ya, untuk menjadi produk tertentu dalam sebuah reaksi begitu, ya. Ini sebagai contoh, ya. Jadi sebagai contoh ketika ada proses reaksi antara X dan Y. Nah, otomatis kan akan membentuk produk XY seperti itu, ya. Nah, ketika ada produk Y plus bukan produk, ya, substrat, ya, Y plus XC. Nah, itu akan membentuk YXC seperti itu. Nah, ketika produk yang terbentuk adalah CZ, ya, ini bukan berarti bahwa enzim itu akan berbaur atau akan menyatu, ya, karena ini semua akan masih bisa dipisahkan. Seperti yang saya katakan tadi, enzim tidak akan ikut bereaksi, ya, terhadap proses itu dan akan mempengaruhi produk, tidak akan, ya. Jadi dia akan bisa dipisahkan lagi seperti itu, ya. Dan yang kedua, enzim ini sifat kerjanya spesifik. Maksudnya apa? Jadi ketika dia mampu memiliki kemampuan untuk mengkatalis suatu reaksi kimia, itu hanya untuk satu reaksi saja. Ya, artinya tidak akan reaksi-reaksi yang lain. Contoh, enzim protease, ya. Di sini enzim protease itu kan yang terlibat dalam proses pencernaan kita, yang mampu memecah protein di dalam usus, ya. Namun dalam hal ini enzim protease ini tidak akan mampu memecah bahan selain protein, ya. Jadi hanya mampu untuk itu, ya. Nah, selain itu lagi misalkan amilase, ya. Amilase itu kan alami ada di dalam rongga mulut kita, ya, yang itu nanti akan mengubah karbohidrat menjadi glukosa, yang itu nanti dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, apakah amilase ini mampu merubah selain karbohidrat, lemak misalkan, atau protein? Ya tentu tidak, ya. Jadi spesifiknya itu hanya pada karbohidrat. Jadi itulah kenapa di sistem pencernaan kita yang pertama kali dapat dicerna itu adalah yang berbahan karbohidrat, ya. Karbohidrat yang nanti itu langsung bisa dicerna secara kimiawi di dalam rongga mulut kita dengan adanya amilase yang nantinya akan diubah menjadi glukosa sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh seperti itu. Tetapi kalau untuk dalam bentuk lain, protein, lemak, itu di rongga mulut nggak ada enzim yang mampu mencerna atau mendegradasi protein, sumber protein. Nah, itu harus ada di bagian organ selanjutnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini contoh, ya. Jadi saya katakan tadi ada istilah substrat. Substrat itu bahan, bahan yang akan terjadi proses reaksi begitu, ya. Jadi ketika ada bentuk enzim seperti ini, tapi tentunya enzim itu akan menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Jadi kalau substratnya nggak sesuai, ya nggak jodoh gitu, ya, nggak klop begitu. Jadi bentuknya harus sama enzim dengan substratnya itu sehingga dapat
kayak kita punya puzzle gitu ya. Jadi kalau semisal puzzle-nya nggak sesuai ukuran ya tidak akan bisa nempel seperti itu ya. Nah, ini spesifik saya katakan tadi. Makanya setiap enzim itu tidak bisa asal substrat, harus sesuai dengan substratnya masing-masing. Apakah dia itu karbohidrat, apakah itu lemak, apa itu protein ya. Nah, ini pun nanti ketika sudah selesai reaksinya ya secara reaksi kimianya, maka akan lepas kembali ya. Jadi tidak akan berbaur atau bercampur ya dengan enzim itu. Dia akan lepas menjadi produk. Dia akan meninggalkan si enzim ini. Tapi apakah enzim ini bersedih hati? Ya enggak, karena memang itu sudah menjadi tugasnya begitu ya. Jadi tidak ada istilah, oh berarti cuma cari untungnya doang dong, berproses reaksi terus ditinggalin. Enggak. Ya istilahnya ini adalah memang peran dari enzim itu untuk membantu proses reaksi ya di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau tanpa adanya enzim ini tentu produk ini tidak akan terbentuk. Nah, produk inilah yang nantinya dapat kita gunakan dalam proses metabolisme di dalam tubuh ya. Nah, bagaimana terkait struktur dari protein ini ya atau enzim ya, istilahnya kita harus tahu dulu struktur dari enzim itu seperti apa ya. Secara teoritisnya enzim itu ada dua bagian ya, ada apoenzim, ada haloenzim ya. Sebenarnya kalau haloenzim ini sifatnya sudah menyeluruh ya, artinya bagian lengkap dari enzim itu. Nah, kalau apoenzim ini terdiri dari protein ya. Kalau haloenzim itu ada bagian protein dan non protein. Jadi meskipun tadi saya menyebutkan bahwa enzim itu tersusun dari protein, itu bukan berarti seluruhnya ya. Meskipun ada sebagian kecil yang tidak tersusun dari protein, biasanya dari logam ya atau yang sifatnya itu anorganik ya. Nah, untuk yang apoenzim ini tadi ya tersusun dari protein, kemudian haloenzim itu ada dua penyusunnya ya. Ada yang dari protein, ada yang non protein atau yang kita kenal sebagai kofaktor ya. Nah, di sini untuk yang kofaktor ini pun ada dua jenis ya, ada protestik, ada koenzim. Nah, mungkin bagi kalian kalau ada istilah koenzim, nah ini koenzim ini pun bagian dari enzim itu sendiri, tetapi secara strukturnya dia bukan protein ya atau yang kita kenal sebagai non protein ya. Kalau yang protestik ya, prostetik ini dia terikat kuat pada protein ya, sedangkan kalau koenzim tidak terikat begitu kuat ya pada protein seperti itu. Nah, satu persatu kita akan bahas ya mengenai satu bagian yang paling dominan ya di enzim itu adalah apoenzim. Jadi apoenzim ini kalau ini adalah enzim ya, apoenzim yang berwarna abu-abu ini ya, dia sifatnya dominan ya. Jadi bagian enzim yang tersusun dari protein ya yang merupakan jenis yang paling dominan di dalam enzim itu ya atau yang mendominasi dari semua struktur yang ada. Nah, apoenzim ini memiliki dua sisi yang berhubungan dengan substrat atau bahan yang nantinya akan menempel ya pada enzim itu. Yang kita kenal sebagai sisi aktif ya. Yang pertama adalah sisi aktif. Jadi sisi aktif inilah yang nantinya akan ditempeli oleh substrat ya atau tempat bereaksinya substrat ya yang itu nanti akan dibentuk menjadi produk tertentu ya. Jadi sisi aktif ini dikenal dengan terjadinya proses katalis begitu. Kemudian ada sisi allosterik ya. Allosterik ini dia berkaitan dengan kofaktor. Nah, ini kofaktor. Jadi dia meskipun dalam satu wilayah yang berdekatan tapi berbeda ya. Kalau yang katalik site ini atau yang sisi aktif ini yang dia nanti akan menempel substratnya. Sedangkan kalau allosterik ini yang nantinya dia akan berkenaan dengan kofaktor ya. Meskipun kofaktor di sini banyak saingan ya, saingannya itu inhibitor ya. Jadi inhibitor itu dapat merebut posisi dari kofaktor ya. Nah, kemudian sifat dari apoenzim ini karena dia tidak tahan dengan suhu yang panas ya atau yang kita kenal sebagai termolabil ya. Sehingga tidak dipungkiri atau sifatnya itu mudah sekali rusak karena suhu yang tinggi ya. Karena kan bahan dasarnya adalah protein.
Jadi tidak mengherankan ketika kita memanaskan protein itu tidak boleh terlalu panas ya. Kenapa? Karena akan menyebabkan kerusakan ya. Jadi itulah kenapa tubuh kita secara fisiologinya tidak boleh dalam kondisi yang terlalu panas suhunya ya. Apalagi suhu yang di luar batas dari normal ya. Kenapa? Karena protein kita gampang rusak atau rusak karena ketika rusak ya berarti sistem atau metabolisme dalam tubuh kita tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini berbahaya sekali ya. Kalian ketika goreng telur ya, telur itu kan dominannya protein ya. Kalau suhunya terlalu tinggi, ya telur itu pun akan berubah menjadi bentuk lain ya. Artinya susunan atau struktur dari proteinnya pun akan berubah atau bahkan rusak ketika suhunya terlalu tinggi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya apoenzim itu ada sisi aktif, ada sisi allosterik ya. Kalau sisi aktif itu yang nantinya akan bertugas untuk tempat site-nya produk bukan produk ya, apa tapi bahan ya atau substrat begitu ya. Namun sayangnya tetap ada inhibitor atau penghambat ya. Jadi istilahnya ini berbahaya sekali ketika dalam suatu reaksi itu ada pihak ketiga, di mana-mana pihak ketiga itu merusak ya, mau itu enzim, mau itu dalam sosial kehidupan manusia gitu ya. Artinya pihak ketiga ini sifatnya ngerusuhi gitu ya, ganggu gitu ya. Jadi yang harusnya dia berlekatan dengan substrat karena ada inhibitor ini yang dapat melekat di sini dan akhirnya substrat tidak akan bisa bereaksi dan menghasilkan produk. Nah, pada realnya istilah inhibitor ini yang paling sering terjadi dalam tubuh kita itu adalah radikal bebas ya. Radikal bebas yang itu dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit dalam tubuh kita seperti kanker atau mungkin yang lainnya ya. Tentu kalau ngomongin radikal bebas itu kita erat kaitannya dengan antioksidan ya. Jadi antioksidan itulah yang akhirnya dapat menghambat proses dia ngerebut dari sisi aktif. Kenapa? Karena radikal bebas itu akan ditangkap oleh si antioksidan. Seperti itu ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita ini sudah banyak radikal bebas, berarti banyakin juga tuh antioksidan. Karena antioksidan inilah yang nantinya akan menangkap ya, akan membuat dia berpasangan dengan radikal bebas itu dan membawanya dia keluar. Akhirnya nggak jadi itu ngeganggu sisi aktifnya gitu ya. Jadi kita harus bisa balance ya. Kalau merasa memang hidup kita ini terlalu banyak terpapar dengan polusi, polusi itu luas ya. Mau polusi kendaraan, mau polusi asap rokok atau mungkin makanan-makanan yang itu dapat menyebabkan toksik ya dalam tubuh kita. Ya kuncinya adalah antioksidan. Ya, itu kuncinya. Oke, yang kedua adalah kofaktor ya. Tadi apoenzim, kemudian yang kedua adalah kofaktor. Nah, kalau kofaktor ini berbeda dengan koenzim ya, apoenzim ya. Kalau yang kofaktor ini dia strukturnya itu bukan protein ya. Jadi non protein. Nah, dalam hal ini secara fungsinya ya, kofaktor ini dapat mengubah ya bentuk sisi aktif ya sehingga dapat ditempel atau dilekati ya atau ditempeli ya oleh substrat tertentu ya. Nah, untuk secara komponennya ya bahwasanya kofaktor ini memiliki komponen ada yang kita kenal sebagai koenzim, ada yang disebut sebagai gugus prostetik ya. Jadi koenzim ini merupakan kofaktor protein ya yang dapat apa namanya berikatan longgar dengan enzim ya. Jadi disinilah mulainya sebagai apa ya? Sebagai awal mula atau titik mula ya untuk terjadinya fungsi katalitik. Jadi kalau di koenzimnya ini sudah terjadi masalah ya, maka proses katalis tidak akan terjadi. Ya, kenapa? Karena ini nanti akan menentukan keberhasilannya. Ya, itu. Jadi istilahnya ini perlu kehati-hatian meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung prosesnya terjadi dalam tubuh kita, paling tidak kita tuh sudah tahu oh ternyata koenzim ini penting dalam terjadinya proses metabolisme dalam tubuh kita. Ya, karena ini menjadi starter ya, starter untuk terjadinya fungsi katalitik ya. Ketika substrat itu menempel pada enzim untuk melanjutkan proses apa namanya reaksi ya yang itu dapat membentuk produk baru itu tadi.
Nah, koenzim ini dimiliki hampir di semua, jenis vitamin ya. Jadi, kenapa sih tubuh kita ini harus ada asupan vitamin? Jadi vitamin itu sebetulnya butuhnya nggak banyak ya, butuhnya nggak banyak. Tetapi apa, perannya sangat penting ya. Jadi yang dapat mengetahui istilahnya bukan itu sifatnya mutlak ya, tapi paling tidak kita itu sudah dapat merasakan kondisi tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita ini udah mulai lunglai, udah mulai tubuh kita ini lelah atau mungkin dalam kondisi yang sebenarnya nggak sakit tapi kita kerasa ya, kerasa kayaknya ada yang nggak balance nih dalam tubuh kita. Itulah kenapa vitamin itu penting sekali ya. Karena sebagai koenzim itu tadi membantu untuk proses metabolisme itu dapat berjalan dengan baik. Karena starternya dalam proses apa katalitik itu terjadi itu karena koenzim. Jadi kalau koenzimnya itu gagal ya gagal berfungsi ya otomatis reaksi itu tidak akan bisa terjadi ya. Yang kedua adalah gugus prostetik ya, atau yang kita kenal sebagai kofaktor non protein ya. Nah, dalam hal ini gugus prostetik ini dia berikatan erat dengan enzim ya dan membantu untuk mengkatalisasi reaksi kimia ya. Yang itu dapat karena dia bukan protein ya, itu dapat bersifat ion logam ya. Nah, karena ikatannya ini kuat ya dengan enzim, maka dia akan sulit untuk dihilangkan dari enzim ya. Nah, ini kalau mau lihat perbedaannya antara koenzim sama gugus prostetik ya, meskipun kedua-duanya adalah kofaktor di sini. Jadi kalau untuk gugus prostetik kenapa dia sulit untuk dihilangkan? Karena dia menempel kuat nih pada enzim ya, gitu. Tapi kalau untuk koenzim ini asupan ya. Kalau gugus prostetik yang memang sudah ada, bentukannya, cetakannya sudah ada ya, tinggal nanti substratnya yang menyesuaikan. Tapi kalau koenzim ini potongan puzzle-nya gitu ya, yang nantinya akan dilekatkan pada enzim. Makanya itu tadi ya, kalau untuk koenzim ini kan harus ada asupan ya, salah satunya vitamin itu tadi. Jadi kalau seandainya koenzimnya ini enggak ada ya, ya berarti tidak bisa lengkap ya enzim itu berperan, seperti itu. Tapi kalau gugus prostetik memang dia secara, strukturnya dia menempel ya, artinya tidak seperti koenzim yang memang itu butuh asupan ya. Nah, di sini saya berikan contoh ya beberapa logam yang itu sifatnya adalah gugus prostetik ya, yang itu dapat berperan sebagai kofaktor ya. Di sini ada Fe2+, Fe3+ ya, unsur besi ya. Jadi nama enzimnya itu ada oksidase sitokrom, ada katalase, ada peroksidase ya, kemudian Cu atau tembaga ya, kemudian Zn, seng, Mg, magnesium, Mn, kalium, Ni, Mo dan Se. Nah, ini adalah unsur-unsur apa namanya molekul ya yang ada di mata kuliah kimia dasar. Jadi silakan dipelajari lagi ya istilah-istilah ini karena ini penting sekali untuk menunjang kalian belajar di mata kuliah biokimia. Ya, jadi saya tidak lagi menjelaskan secara spesifik ya, tapi lebihnya adalah ke metabolismenya. Jadi misalkan seperti Cu. Nah, Cu ini nama enzimnya adalah oksidase sitokrom ya. Zn ini polimerase DNA, anhidrasa karbonik dan dehidrogenase alkohol, kemudian Mg2+ ya, heksokinase dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh logam yang dapat bersifat sebagai kofaktor ya. Nah, ini saya tampilkan contoh juga ya. Misal tadi seperti kofaktor Fe ya. Ini enzimnya oksidasi tokrom ya. Fungsinya sebagai apa sih kofaktor ini? Karena ini kan unsur besi ya. Jadi tentunya berfungsi untuk dalam proses dalam tubuh kita ya, itu mengabsorpsi besi yang satu ya. Kemudian dapat mengkatalis oksidasi dan reduksi tokrom oleh molekul oksigen, kemudian menetralkan H2O2. Ini adalah bahan toksik ya dalam tubuh kita yang itu harus diubah menjadi bentuk lain oleh oleh enzim peroksidase ya, bukan hormon ya, saya salah sebut pula.
Di sini yang kita bahas adalah enzim bukan hormon. Nah, kemudian unsur besi ini kenapa penting dalam tubuh kita dan harus ada kofaktor ya, yang itu nanti akan membantu dari proses metabolisme dalam tubuh kita ya, peran dari enzim itu sendiri. Jadi unsur besi ini merupakan apa? Komponen utama dari hemoglobin. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau semisal di dalam darah kita itu kekurangan Fe, maka dapat menyebabkan gangguan dalam proses pembentukan sel darah merah atau akhirnya apa? Darah kita menjadi turun kadarnya. Kadarnya ya, bukan tekanannya, kadarnya. Artinya apa? Berarti kita mengalami anemia ya. Jadi istilahnya ini menjadi apa ya? Keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya ketika dalam tubuh kita ini mengalami kekurangan hemoglobin dan akhirnya kadar darah dalam tubuh kita menjadi rendah, ya kan berarti harus ada asupan apa? Zat besi ya. Nah, itulah kenapa ketika kita dinyatakan kadar darahnya rendah itu harus memberikan asupan zat besi dalam tubuh kita. Kenapa? Karena zat besi ini menjadi komponen utama dalam proses pembuatan atau produksi hemoglobin dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Ini keterkaitan dari Fe ya, ya Fe yang itu merupakan kofaktor dalam proses pembentukan Hb. Nah, kemudian ada contoh lagi kofaktor Cu ya atau tembaga. Nah, enzimnya apa? Oksidase sitokrom atau ada juga tironase ya, tironase atau tirosinase ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Yang contoh yang kedua ini tembaga ya atau Cu. Jadi enzimnya adalah tirosinase ya. Jadi ini penting sekali kalau enzim tirosinase itu memang perannya itu berkenaan dengan produksi pigmen melanin ya. Jadi ketika terjadi reaksi oksidasi tirosin yaitu nanti akan membentuk pigmen melanin. Apa pentingnya dalam tubuh kita pigmen melanin ini ya? Jadi pigmen melanin ini yang memberikan pigmen warna gelap ya pada kulit dan rambut ya. Karena ini kaitannya dengan protektif ya, protektif dari sinar UV ke dalam tubuh kita. Jadi dengan adanya pigmen itulah yang nantinya dapat menghambat ya terjadinya penyerapan zat-zat radikal bebas ya yang ada di lingkungan kita. Jadi memang ini sulit kalau CU ini tidak ada di dalam tubuh kita ya, karena salah satunya perannya itu dapat eh, memudahkan terjadinya produksi pigmen melanin ya. Ini contoh saja. Yang lainnya tentu banyak ya, ada ZN, ada MG, ada MN, ada K+ ya. Yang itu semua spesifik ya terhadap enzim-enzimnya yang sudah disebutkan. Ada Ni, ada Mo ya, ada Cl dan Ca. Nah, Cl-Ca ini enzimnya misalkan amilase ya. Nah, amilase ini yang tadi saya sebutkan ya, yang fungsinya untuk memecah karbohidrat atau zat mati atau amilum ya, untuk menghasilkan gula sederhana atau kita kenal sebagai glukosa. Nah, ini adalah contoh-contoh kofaktor yang memang harus ada di dalam tubuh kita. Kalaupun toh memang secara alami kekurangan ya, berarti harus ada asupan begitu. Karena kalau kofaktor ini memang kita sulit untuk beli khusus ya, misalkan saya butuh Fe, saya butuh Cu ya. Kalau Fe mungkin ada lah ya, kayak zat besi kayak gitu. Kalau Cu ini kan memang harus ada di dalam bentuk bahan lain ya. Sebetulnya makanan kita sehari-hari pun, misalkan sayuran, buah-buahan, itu pun kandungannya sebetulnya sudah ada apa namanya kofaktor-kofaktor ini ya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita merutinkan. Kecuali kalau memang tubuh kita kekurangan banget ya, yang itu harus ada asupan yang itu murninya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau secara keseharian sebetulnya kita sudah mencoba untuk mengasup ini semua, yaitu melalui makanan-makanan yang sehat itu tadi.
Oke itu, kemudian koenzim. Nah tadi itu kan yang gugus prostetik ya, yang sifatnya dia, logam ya. Kalau yang koenzim itu yang memang dia protein ya. Nah di sini saya berikan contoh misalkan seperti tiamin, pirofosfat. Nanti. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi untuk koenzim yang dia berbahan protein ya, yang memang secara alami ada di dalam tubuh makhluk hidup ya, misalkan seperti tiamin pirofosfat ya, ada flavin adenin diklonotida atau FAD, ada NAD ya, ada koenzim A, ada pyridoxal fosfat ya, ada koenzim B12, ada biositin, ada tetrahidrofolat ya. Nah, ini secara spesifiknya ada di tabel ya. Tabel yang saya tampilkan ini nanti lebih lanjut bisa dibaca mandiri ya. Saya ambil contoh misalkan tiamin pirofosfat ya. Ini kalau berbicara mengenai koenzim memang erat kaitannya kita berkenaan dengan vitamin ya. Karena sebagian besar itu kan bentuknya vitamin. Jadi vitamin itu kan yang sebagaimana kita tahu bahwasanya ada yang sifatnya itu larut dalam air ya, ada yang sifatnya itu larut dalam lemak. Ya, jadi ada jenis-jenis vitamin yang memang dia sifatnya larut dalam air, ada yang larut dalam lemak ya. Nah, di sini yang saya ambil contoh untuk larut dalam air itu tiamin pirofosfat ya. Jadi bentuk koenzim atau bentuk aktifnya adalah tiamin pirofosfat, jenis vitaminnya adalah misalkan seperti tiamin atau vitamin B1 ya, atau enzim alfa keto dekarboksilase ya, kemudian ada asam alfa keto, ada transketolase, ada fosfoketolase ya. Kemudian contoh lagi untuk yang ini flavin ya, flavin monokleotida atau flavin adenin dikleotida atau FAD ya. Itu contoh vitaminnya adalah riboflavin atau vitamin B2. Ya, nah ini adalah contoh-contoh bentuk koenzim yang memang itu ditemukan di vitamin. Jadi sebetulnya ketika kita merasa kekurangan koenzim ya dalam tubuh kita yang itu sebagai
pemicu terjadinya katalis ya dalam suatu reaksi kimia dalam tubuh kita, yaitu sebetulnya keywordnya itu di vitamin ya. Di vitamin yang memang itu memiliki bentuk koenzim yang dapat digunakan ya dalam reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Yang lain-lainnya dapat kalian lihat sendiri ya. Nah, kemudian kalau untuk yang larut dalam lemak misalkan di sini ada retinal ya. Retinal ini banyak ditemukan pada vitamin A ya. Kemudian ada juga vitamin D, ada vitamin E, ada vitamin K ya. Yang ini semua memang perannya penting dalam tubuh kita. Artinya tidak bukan suatu pilihan begitu. Memang kita butuh vitamin A, vitamin D, vitamin E, ya, vitamin K ya. Jadi tidak ada istilah tidak ada nggak apa-apa, itu nggak ada. Jadi semuanya itu harus ready ya dalam tubuh kita. Itu nah, kemudian berkenaan dengan mekanisme kerja ya dari enzim itu seperti apa sih di dalam tubuh kita ya. Memang ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana cara sistem kerja enzim dalam tubuh kita ya. Yang pertama ini teori yang dikemukakan oleh Emil Fischer ya, yang menyebutkan sebagai teori lock and key ya. Jadi gembok dan kunci ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara membuka pintu yang digembok begitu ya, itu kan harus kuncinya sesuai dengan bentuk dari gembok itu. Jadi kalau semisal dia nggak sesuai, maka ya jangan berharap bisa dibuka pintunya gitu ya. Jadi apa? Substratnya ini harus sesuai dengan sisi aktif bentuk dari enzim. Jadi kayak puzzle ya. Jadi kalau tidak cocok puzzle-nya itu maka tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi nggak jodoh gitu ya. Nah, harus klop seperti ini ya. Ya, kemudian bentuk molekul substrat ini ya tentu memiliki sisi aktif yang tadi saya sebutkan ya, yang itu ada di bagian kuncinya dan gemboknya tadi ya. Kemudian selain sisi aktif itu ada istilah allosterik ya. Jadi istilah allosterik ini dia dapat menyebabkan kerja dari enzim itu meningkat atau menurun. Nah, ini tergantung dari ada tidaknya inhibitor. Jadi kalau semisal ada inhibitor, otomatis sisi aktifnya itu akan direbut oleh inhibitor itu. Ya, tapi kalau semisal tidak, ya berarti dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Jadi pada prinsipnya enzim itu yang berperan sebagai katalisator ya, itu enzim dan substrat itu dapat bergabung bersama ya, yang itu dapat membentuk kompleks seperti teori gembok dan kunci itu ya. Jadi ketika dia sudah bersatu gitu ya, akhirnya reaksi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian terbentuklah produk, baru enzim itu dilepaskan. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi ketika terjadi penempelan antara enzim di titik site aktifnya ini oleh substrat ya, maka dia akan menempel seperti ini ya. Kemudian akan terjadi proses metabolisme atau reaksi, kemudian terbentuklah produk. Nah, setelah terjadi pembentukan produk ini yang warnanya sudah beda ya. Awalnya kan substrat warnanya hijau nih. Setelah terjadi reaksi ya warnanya berubah. Nah, setelah itu apa? Dia akan lepas dari enzim itu dan membentuk produk. Artinya, enzim tidak akan pernah ikut campur dalam proses pembentukan produk tersebut. Ya, hanya membantu perantara katalis ya untuk mempercepat suatu reaksi.
Oke, saya lanjut lagi. Ya, ini adalah prinsip dari teori lock and key ya, atau kunci dan gembok ya. Kemudian untuk selanjutnya itu ada teori yang berdasarkan penemuan dari Daniel E. ya, yang ini menyebutkan sebagai teori induksi fit model ya. Bedanya apa dengan yang tadi ya? Jadi kalau pada induksi fit model ini sisi aktif enzim itu dia sifatnya lebih fleksibel ya. Dapat menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan substratnya yang cocok gitu ya. Jadi dalam hal ini memang si enzim ini itu dapat mempertimbangkan fleksibilitas dari proteinnya sehingga proses pengikatannya itu dapat dapat berjalan dengan baik dan akhirnya cocok seperti itu ya. Jadi konformasinya itu sesuai dengan substratnya ya gitu. Nah, ini beberapa jenis enzim-enzim yang mampu dapat bekerja dengan sistem seperti ini, itu misalkan seperti enzim amilase ya, kemudian yang dapat mengubah substrat pati itu tadi ya menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana cara kerjanya, kita juga harus tahu bagaimana sifat-sifat enzim ya. Enzim itu memiliki karakteristik-karakteristik yang memang spesial begitu ya, karena memang satu berbahan utamanya adalah protein ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas dulu ya mengenai sisi positif dari enzim itu ya, yang itu dapat dimanfaatkan dalam proses reaksi dalam tubuh kita, yang mana enzim ini dapat bertindak sebagai katalisator ya. Artinya apa? Dia dapat mempercepat laju reaksi namun tidak ikut bereaksi. Nah, ini bagus banget ini ya. Dia dapat mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Dia hanya mengantarkan, dia hanya membuat reaksi itu dapat berjalan dengan cepat, lancar, dan menghasilkan produk. Ya, bahkan kecepatannya itu dapat mencapai 10⁻⁷ kali ketika tidak ada enzim. Luar biasa banget ya. Jadi kalau dalam tubuh kita ini sistem pencernaannya sudah biasa ada enzim, mungkin yang menurut kita lama begitu ya. Tapi kalau tidak ada enzim sama sekali, apa yang terjadi ya? Proses penyerapan sari-sari makanan dalam tubuh kita akan terhambat. Kita butuhnya sekarang, tapi pembentukan glukosanya mungkin nunggu 3 hari, 4 hari yang akan datang. Jadi kita makan hari ini, proses pembentukan glukosanya baru terjadi 4 hari, 5 hari yang akan datang. Nah, terlambat dong, tubuh kita sudah butuh asupan glukosa. Jadi dengan adanya enzim ini tentu akan mempercepat reaksi itu sehingga tidak akan menghambat kalau tubuh kita segera butuh produk yang itu dibutuhkan ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pada grafik ya. Jadi kalau semisal ini adalah laju reaksi ya. Jadi dengan adanya enzim itu tadi ya, maka dia akan menurunkan waktu ya, waktu terjadinya reaksi. Jadi ketika reaksi itu tanpa menggunakan katalis atau enzim ya, tentu akan membutuhkan energi aktivasi yang lebih tinggi. Nah, ini ya. Jadi energinya akan lebih banyak dibutuhkan ketimbang ketika terjadi reaksi tapi ada enzim. Otomatis energi aktivasinya atau EA-nya ini itu akan lebih rendah ya itu. Nah, kemudian apa itu energi aktivasi ya? Karena memang ini penting sekali dalam pembelajaran di biokimia ya, karena semua proses dalam tubuh kita itu kan terjadi secara kimiawi ya. Ya meskipun ada yang fisika ya, tapi lebih condongnya ke kimiawi. Jadi setelah fisik itu dilanjutkan secara kimiawi, biasanya seperti itu. Nah, energi aktivasi ini adalah jumlah energi ya dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu ya menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Ya, dengan adanya enzim ini maka akan mempercepat reaksi ini tadi gitu ya. Sehingga tidak akan membutuhkan energi aktivasi yang lebih panjang atau lebih lama. Namun meskipun dia dapat mempercepat reaksi, tapi dia tidak akan bisa mengubah keseimbangan reaksi atau tadi yang saya sebutkan tidak akan ikut campur dalam reaksi itu. Tetap reaksi itu balance ya. Jadi tidak ada bedanya
hasil dari produknya itu mau dia ada enzim maupun tidak ada enzim, tetap sama produknya. Yang membedakan adalah energi aktivasinya. Kalau yang ada enzim tentu energi aktivasinya lebih rendah, sedangkan kalau yang tidak ada enzim dia akan lebih lama. Nah, itu ya, makanya dia dapat bertindak sebagai katalisator. Kemudian yang kedua, itu enzim bersifat spesifik ya. Artinya apa? Hanya substrat tertentu saja yang mampu dapat dihantarkan dalam reaksi kimiawi. Ya. Jadi kalau dia adalah enzim amilase ya hanya substratnya ya amilum atau pati atau karbohidrat. Kalau dia protease ya protein. Kalau dia lipid ya lemak, begitu ya. Artinya memang tidak boleh berbagi job dalam hal ini. Jadi dia sifatnya spesifik. Kemudian enzim itu sifatnya reversible karena dia tidak ikut campur dalam proses reaksi ya, atau istilahnya itu tidak akan ikut berbaur dengan produknya, maka setelah terjadi pembentukan produk, si enzim itu dapat lepas ya. Artinya tidak akan ikut campur dalam proses reaksi tersebut ya. Jadi reversible itu artinya apa? Dia akan terbentuk enzim kembali tanpa ikut campur, tanpa mengubah ya proses pembentukan produk ya. Nah, kemudian karena dia sifatnya reversible ini otomatis jumlah yang dibutuhkan pun lebih sedikit ya. Jadi hanya menjalankan fungsi atau perannya saja. Nah, ini contoh nih. Jadi ketika enzim bertemu dengan substrat ya, maka akan terjadi reaksi ya kompleks antara enzim dan substrat, dan ketika terjadi reaksi kimiawi itu akan terbentuk hasil atau produk, tetapi enzim terpisah dari produk itu ya. Artinya ini bisa dilepaskan kembali seperti enzim pada awalnya, tidak berubah sedikit pun ya, tetapi yang berubah itu hanya hasilnya saja yang itu sesuai dengan perintah mau dibuat apa reaksi tersebut ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Apa saja? Yang pertama adalah faktor suhu ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya enzim itu sebagian besar tersusun dari protein. Sehingga sifatnya ada termolabil ya. Artinya apa? Rentan banget ketika suhunya tinggi. Bahwasanya apa di sini? Kalau semisal ada kenaikan suhu 10 derajat Celcius ya, maka kecepatan enzim itu akan 2 kali lipat gitu ya. Dia akan banyak terjadi kalau dari segi ilmu fisikanya ya, akan terjadi tumbukan antar molekul itu lebih cepat ya. Namun ini tidak boleh melebihi batas ya. Jadi biasanya kalau ingin memfungsikan enzim itu lebih cepat memang butuh pemanasan, tetapi tidak boleh melebihi suhu optimalnya ya, yang itu kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Kenapa? Karena akan mengalami kerusakan atau yang kita kenal sebagai denaturasi. Ya, jadi ada batas optimal ya atau optimum dari enzim itu dapat bekerja dalam tubuh kita. Ya, kalau itu kaitannya dengan metabolisme tubuh kita. Tapi kalau kaitannya dengan industri, ya itu tadi tidak akan bisa dipanaskan di suhu yang terlalu tinggi. Kalaupun toh memang itu adalah produk yang harus dipanaskan, ya biasanya proses pemanasannya itu tidak bisa langsung. Ya, jadi tidak bisa berkenaan langsung dengan enzim dan akhirnya dapat mendenaturasikan enzim tersebut. Meskipun sekarang sudah banyak beberapa jenis enzim yang itu dihasilkan oleh mikroba. Nah, ini teknologi ya, bioteknologi seperti itu. Jadi mikroba yang mampu menghasilkan enzim yang tahan dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, ini enzim-enzim yang diperlukan di industri-industri besar ya. Artinya apa? Sudah ada teknologi ke arah sana. Dan enzim tersebut memang tahan dengan panas ya. Kemudian suhu pH ya, pH pun begitu. Ya, jadi ketika enzim itu dihadapkan dengan adanya perubahan pH, nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi ketika pH-nya itu rendah ya, ini enzim itu akan bersifat apa? Non aktif ya. Nah, si enzim ini pun juga punya optimalnya. pH optimalnya itu sama sih seperti suhu tadi ya. Jadi ada pH optimal bagi sebagian besar enzim yang itu kisaran pH-nya 6 sampai 8 ya.
Namun ada beberapa pengecualian ya. Dalam hal ini misalkan ada beberapa jenis enzim yang dia itu kondisinya harus pH-nya asam, bukan netral ya. Contoh misalkan seperti organ lambung yang memang itu ada HCl ya, HCl yang menyebabkan lingkungan dari lambung itu menjadi asam. Artinya apa? Yang ada di lambung itu hanya jenis enzim-enzim yang tahan dengan asam. Jadi kalau untuk enzim yang tidak tahan dengan asam ya tidak akan aktif di lambung. Contoh seperti amilase. Amilase ini sifatnya netral ya. Jadi hanya berfungsinya di rongga mulut. Jadi ketika dia tertelan bersama dengan makanan masuk ke dalam lambung, meskipun itu adalah enzim amilase, maka amilase tidak akan berfungsi di lambung. Tidak akan bisa terjadi proses pencernaan kimiawi karbohidrat menjadi glukosa. Kenapa? Karena non-aktif. Nah, yang aktif di lambung itu adalah enzim-enzim yang memang tahan dengan pH yang asam itu tadi ya. Meskipun istilah asam itu kan banyak ini ya, bisa dikatakan ada alasan tertentu. Kenapa lambung itu dibuat asam dengan adanya HCl? Karena ini menjadi perlindungan ya, perlindungan atau imunitas tubuh ya istilahnya untuk melindungi kalau semisal ada mikroba yang masuk dalam tubuh kita yang itu tidak tahan dengan asam maka akan mati. Itu perlindungan awal ya, protektif awal ya sebelum menginfeksi tubuh kita. Tuh. Kemudian konsentrasi enzim. Nah, ada juga konsentrasi substrat ya. Jadi enzim substrat itu konsentrasinya pun berpengaruh ya terhadap sifat dari enzim itu. Jadi kalau konsentrasi enzim ya, jadi kecepatan proses metabolisme molekul substrat itu mengikuti konsentrasi enzim ya, sehingga kecepatannya konstan. Nah, istilah kecepatan konstan ini akan tercapai ketika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Jadi kalau semisal substratnya belum terikat semua oleh enzim, ya berarti prosesnya belum bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Makanya dalam hal ini konsentrasi enzim berpengaruh. Jadi cukup enggak itu dapat mengikat substrat begitu. Jadi meskipun tadi saya menyebutkan kebutuhan enzim itu sedikit ya bukan berarti tidak ada sama sekali atau lebih rendah begitu ya. Karena apa? Karena semua ada kadarnya. Jangan sampai nanti konsentrasi enzimnya dia lebih sedikit dari substrat yang akan dibantu untuk reaksi gitu ya. Kemudian selain konsentrasi enzim juga konsentrasi substrat itu sendiri ya. Jadi adanya penambahan konsentrasi substrat itu tentu akan meningkatkan kecepatan reaksi ya. Namun ketika jumlah enzimnya tetap ya. Ya kalau jumlah enzimnya nggak imbang dengan substrat ya sama aja ya. Artinya kalau substratnya banyak, enzimnya pun juga harus mengikuti. Karena kan di sini ada kayak semacam puzzle itu tadi ya. Jangan sampai nanti jumlah puzzle-nya nggak imbang antara enzim dan substrat. Yang akan mengeklopkan nggak ada gitu ya. Kemudian inhibitor. Nah, ini yang penting sekali ya. Inhibitor ini memang ditakdirkan ada ya. Mau nggak mau ditakdirkan ada karena bisa jadi itu merupakan limbah ya atau sisa metabolisme dalam tubuh kita ya. Atau mungkin dalam bentuk asupan yang memang sengaja kita masukkan dalam tubuh kita yang itu bersamaan dengan polusi yang masuk, makanan, minuman ya yang itu bisa jadi inhibitor ya. Nah, kalau untuk jenis inhibitor yang sifatnya kompetitif ya, dia akan terjadi persaingan ya, persaingan yang sengit ya antara yang seharusnya bereaksi dengan mereka yang ingin ikut campur, merebut ya, merebut posisi dari enzim ya dan substratnya. Jadi inhibitor ini sebagai penghambat ya, yang akan bersaing dengan substratnya yang harusnya enzim itu berlekatan dengan substrat, tapi ternyata ada si kompetitif ini inhibiton inhibisi dari zat asing ya, yang itu dapat merebut posisi atau mungkin mengganggu yang akhirnya site dari aktifnya udah nggak sesuai lagi bentuknya dengan substrat, jadi bentuknya udah beda. Kalau bentuknya udah beda dia nggak mau nempel ya karena puzzle-nya nggak sesuai gitu ya. Nah, kemudian kalau yang inhibitor non kompetitif ini biasanya terjadi pada saat ada sisi lain ya yang pada enzim yang ini akan menyebabkan perubahan bentuk pada sisi sifat enzimnya ya.
Jadi secara otomatis apa, sutrat tidak akan bisa berikatan langsung atau tidak cocok begitu. Akhirnya laju reaksinya akan menurun. Nah, contohnya adanya senyawa pestisida yang masuk ya ikut bereaksi yang ini dapat menghambat kerja enzim ya pada sistem saraf. Ini contoh saja ya. Artinya memang apapun bentuknya inhibitor maupun itu inhibitor kompetitif maupun itu non kompetitif itu sama-sama dia akan mengganggu dari aktif site-nya atau sisi aktif dari enzim itu. Ya. Jadi kalau semisal ada masalah di sisi aktifnya ini yang tidak bisa berlekatan dengan sutrat, maka dia akan mengganggu proses reaksi ya. Jadi akhirnya apa? Produk tidak akan bisa terbentuk dengan baik. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang kejar tayang ini dapat dipahami dan artinya apa? Kalaupun memang ada yang belum dipahami, nanti bisa dipelajari di materi saya ya PPT-nya atau bisa belajar dari referensi yang mungkin sama ya isinya mengenai enzim seperti itu. Oke, sampai sini mungkin saya rasa cukup ya. Sebelum saya tutup untuk pertemuan kita hari ini yang biokimia, ada yang mau ditanyakan dulu berkenaan dengan enzim? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini untuk yang biokimia ya. Mungkin untuk presensi yang terakhir, silakan di on cam-kan dulu. Iya, sebentar. Oke, untuk layar yang pertama, saya coba ambil gambarnya dulu ya. Screenshot dulu. 1, 2, 3. Bentar ya, nak. Slide kedua. Taruh aja sini, taruh aja.